Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Udah pada makan belum? Belum. Remdo kenapa belum makan? Belum 2 kali, Bu. Oke baik, bagus sekali kalau sebelum melakukan praktek itu kita makan karena kita nanti membutuhkan energi lebih saat praktek. Kita hari ini akan belajar mengenai mesin gerinda tangan yang digunakan untuk pemotongan. Tapi sebelum itu saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ariando, Ayo, Bu. Pandi, Ayo, Bu. Fadli, Ayo, Bu. Rakel, Ayo, Bu. Alaris, Ayo, Bu. Diska, Ayo, Bu. Dewa, Iksan, Ayo, Bu. Reni, Ismail, Ada. Baga, Ayo, Bu. Belinda. Oke semuanya hadir ya. Itu Rakel dan Alaris kalau diperhatikan ya saya mengajar. Iya, Bu. Oke baik. Bu, beri meja, beri. Ya itu kursi itu boleh diambil dulu sebentar karena nggak enak melihatnya kalau duduknya di meja ya. Tolong bener-bener ya. Oke, sembari temennya ngambil kursi, saya akan jelasin singkat lagi tentang gerinda. Sebelum itu, tujuan belajar kita hari ini, kalian itu diharapkan bisa menggunakan gerinda tangan ini dengan baik dan benar. Kemudian mengetahui bahaya dari mesin gerinda ini dan juga mata gerinda yang digunakan untuk pemotongan. Yang akan kita gunakan di sini ada mesin gerinda tangan, yang dimana di sini ada mata gerindanya. Ini khusus untuk pemotongan, jangan digunakan untuk yang lainnya. Kemudian yang akan kita gunakan di sini ada penitik dan penggores. Kemudian ada mistar. Kemudian untuk keselamatan yang akan kita gunakan selalu perhatikan teman-teman kalian. Karena ini berbahaya. Jika kalian bermain-main, tangan kalian bisa putus. Jadi tolong diperhatikan saat mengerjakan atau saat pemotongan, jangan sampai ada teman-teman di sekitar kalian. Kemudian di sini kita menggunakan kacamata untuk menghindari apinya masuk ke mata kita. Kemudian sarung tangan. Dan juga ini palu selain membantu kita menitikan. Untuk selanjutnya kita langsung masuk saja. Untuk pertama ini karena alat dan bahannya sudah saya ambil tadi sebelum praktek. Di sini kita langsung saja. Yang pertama ini kita ada platnya. Di sini saya menggunakan plat yang sebelumnya sudah pernah saya potong. Nanti kita potong lebih kecil lagi. Di sini sebelumnya saya sudah membuat grafis untuk kalian pelajari. Silakan. Senang bersemangat sepertinya ya. Ini baru sama pokoknya ya. Yang mana kan, Bu? Ya, di sini sudah dijelaskan tujuan pembelajaran kita. Begitupun dengan alat yang kita gunakan. Serta di sini ada langkah kerjanya yang harus diperhatikan. Jadi sebelum kita memulai harus diperhatikan dulu alat yang kita gunakan. Apakah dalam kondisi baik atau tidak. Jika di sini dilihat mesinnya tidak ada putus listriknya, karena jika ada yang putus itu akan berbahaya bagi diri kita. Oke, selanjutnya kita gunakan, kita pasang dulu mata pahatnya. Untuk pemasangan mata pahat perlu diperhatikan agar tidak, ini kan bisa bergerak dan kalau kita buka dia nanti bergerak juga. Jadi ini harus, di sini ada tombol, ini bisa kita tekan untuk membantu supaya tidak bergerak. Ya. Jika sudah kita masukkan ini. Dapat dilihat di sini ada yang berwarna dan di sini ada yang menggunakan tipe ini ya. Yang kita gunakan ini karena selain untuk pemotong ini juga dapat merapikan sekitaran dari bekas penggerindaan kita agar tidak tajam. Oke, kita akan camkan dulu ya supaya nanti tidak terlepas saat penggerindaan.
Oke, jika sudah, selanjutnya kita harus mengukur dulu pot yang akan kita potong. Di sini kita potong menggunakan misar dulu, kita ukur. Karena di sini saya tulis di sana ukuran 120 mili, maka kita ukur terlebih dahulu 120. Oke, jika sudah di sini dapat digunakan penggores untuk menggores ininya supaya saat kita pemotongan sudah ada posisi. Ya, betul. Tolong diperhatikannya, jangan ngobrol dulu ya. Oke, di sini sudah saya garis ya. Ukuran 120 dikali 120. Jika kalian masih kurang kelihatan karena di sini kan sebelumnya sudah dilakukan pengecatan, bisa menggunakan spidol untuk membuat garisnya. Selanjutnya kita gunakan sarung tangannya. Oke, sesudah ini kita colokkan. Jangan sampai ada kabel yang seperti ini, karena ini akan berbahaya dan bisa memutus arus dari listriknya. Kita colokkan ke listrik dalam posisi mesinnya mati ya. Untuk gerakan pemakanan itu kita seperti ini. Posisinya di sebelah kanan. Dan kebanyakan itu orang salah karena menggunakan seperti ini. Mengapa itu salah? Karena jika amit-amit ada kendala, ini bisa mental ke belakang dan berbahaya untuk kita sendiri. Dan sebenarnya pun di sini harusnya ada penutup dari mata gerindanya yang menghindari kita dari percikan saat bunga apinya saat melakukan penggerindaan. Lagi kita kunci terlebih dahulu ininya tadi untuk lebih kuat dan tidak terlepas saat penggunaan. Seperti sebelumnya juga tetap harus ditekan. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita langsung ke penggerindaan. Kita cek terlebih dahulu ini sudah menyala. Kemudian kita lakukan pemotongan. Perhatikan tangan kalian juga ya, jangan sampai tangan kalian berada di bawah plat saat melakukan pemotongan. Jadi usahakan kalau bisa ini menggunakan ragum, tapi di sini kita lakukan di pinggir sekali dan dipegangnya di ujung. Oke, langsung saja kita mulai. Karena di sini saya sudah pakai kacamata, kalau di double itu malah nanti penglihatan saya menjadi blur. Dan juga untuk pengelasan itu dilakukan kalau bisa jangan langsung sekali. Ya, maksudnya penggerindaannya jangan langsung sekali karena dapat mengurangi umur mata pahatnya, mata gerindanya.
Di sini sudah terpotong dan selanjutnya kita potong ke arah yang berikutnya. Oke, di sini ini hasil dari pemotongannya. Sebenarnya saat pemotongan gerinda itu tangan kita harus stabil supaya tidak terjadi seperti yang saya lakukan ini, terjadi pergerakan saat pemotongan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, ya. Untuk gerakan pemotongan itu ada ketentuan, maksudnya untuk mata gerinda itu harus bergerak ke depan atau ke belakang. Oke. Saat dengan tangan itu harus gimana? Baik. Yang baik itu saat penggerindaan bergerak ke depan. Dan tidak dilakukan sekali dari seperti yang saya bilang kan. Jadi kita lakukan maju terus angkat sedikit terus maju lagi. Ada lagi nih yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya ingin meminta satu dari kalian untuk mempraktekkan. Ada yang bisa? Fadli bisa. Ya, boleh Fadli bantu ibu untuk mempraktekkan? Yang lain tolong diperhatikan ya. Berapa ukuran ibu? 250 ya? Ya, 200, 120. Berapa dulu ya? Ya.
Gerakan yang digunakan tadi gerakan mundur seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu ada baiknya gerakan tangan gerina atau pemotongan itu gerakannya maju. Dan juga tadi baik sudah menggunakan kacamata sebagai safety-nya. Yang belum saya jelaskan di awal tadi mengenai K3. K3 pada umumnya seperti pada umumnya saat praktek, yaitu jangan lupa menggunakan wear pack dan sepatu safety. Kemudian ini kacamatanya, kemudian sarung tangan. Ya, itu. Dan selalu perhatikan lingkungan sekitar. Yang harus kita perhatikan saat melakukan praktek yaitu selalu perhatikan teman-teman sekitar. Kemudian jika kita sudah selesai melakukan praktek, jangan lupa ini bekas atau sisa dari pemakaian benda kerja kita langsung dibuang. Jangan dibiarkan di atas meja saja. Kemudian juga ini alat-alat yang kita gunakan kembalikan ke tempat semula dan dirapikan, karena ini untuk menghindari kehilangan dan juga untuk agar kita jika ingin menggunakan lagi dapat digunakan dengan mudah karena sudah ditaruh pada tempatnya. Kemudian yang harus kita gunakan juga untuk pemotongan yang banyak yaitu air plug untuk pendengaran. Karena seperti yang tadi kalian dengarkan, mesin ini berisik. Kalau kita hanya praktek, itu hanya dikit yang kita potong, jadi tidak akan terlalu mengganggu. Tetapi jika kita sudah menggunakan, pastikan kita menggunakan air plug untuk mengamankan telinga kita. Kembalikan mesin ke tempat semula, jangan lupa dilepas. Kemudian untuk mata gerindanya juga dilepas dan ditaruh pada posisinya. Kemudian karena hasil dari pemotongan kita ini belum rapi, kita dapat merapikannya dengan menggunakan mesin gerinda ini juga, tetapi mata gerindanya mata gerinda asal. Beda ya Bu? Iya beda, karena dari posisi ininya, dan juga posisi saat penggerindaannya. Nanti minggu depan akan kita pelajari mengenai pengamplasan menggunakan gerinda tangan. Dan mohon diperhatikan, dan saya minta kepada anak-anak untuk mempelajari lagi mengenai mesin gerinda tangan dan juga mata pahatnya. Karena minggu depan kita akan masih melanjutkan menggunakan mesin gerinda tangan, tetapi untuk penggunaan yang berbeda. Mungkin itu saja pelajaran hari ini. Selalu perhatikan sekitar dan juga jangan lupa sarapan karena dapat mengurangi fokus saat praktek. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.